Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Sudasih dengan NIM 2062125. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Umum semester 2. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kesadaran. Nah, kesadaran itu sendiri memiliki 4 subbab. Untuk yang pertama itu ada hakikat kesadaran, dan yang kedua itu ada tidur dan mimpi, yang ketiga itu ada hipnosis, dan yang keempat itu psikoaktif. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang hakikat kesadaran. Mengingat kesadaran merupakan hal utama dalam kehidupan, maka kesadaran termasuk salah satu yang menakjubkan dalam hidup manusia namun sukar dipahami. Sebagian orang bisa dengan sembarangan dapat mengerti apa yang terjadi dan sejenisnya. Dalam psikologi sendiri, yang memang terjadi payung ilmunya sulit untuk menspesifikasikan apa dan bagaimana definisi itu kesadaran. Faktanya, sangat banyak pengalaman emosional yang bergantung pada keawasan kesadaran Anda. Nah, seorang ahli yakni William James menggambarkan pikiran sebagai arus kesadaran agar orang lain mudah memahami teori atau pemahamannya. Aliran yang terus-menerus dari sensasi, citra, pikiran, dan perasaan yang terus berubah dan bisa jadi berbeda dalam waktu yang singkat. Anda tentu pernah mendengar kasus bahwa ia baik-baik saja, namun keesokannya berubah menjadi seorang yang depresi. Yang kedua, itu tidur dan mimpi. Pengertian tidur merupakan salah satu cara untuk melepas kelelahan manusia, baik jasmani maupun mental. Nah, tidur adalah suatu proses yang sangat penting bagi manusia karena dalam tidur terjadi proses pemulihan. Proses ini bermanfaat mengembalikan kondisi seseorang pada kesadaran semula. Dengan begitu, tubuh yang tadinya mengalami kelelahan akan menjadi segar kembali. Proses pemulihan yang berlambat pada menyebabkan organ tubuh tidak bisa bekerja dengan maksimal. Akibatnya, orang yang kurang tidur akan cepat lelah dan mengalami penurunan konsentrasi. Dampak kesulitan tidur atau insomnia. Menurut Ref Knowledge, kesulitan tidur memberikan dampak seperti yang pertama, orang yang insomnia lebih mudah mendera depresi dibanding mereka yang bisa tidur dengan baik. Dan yang kedua, kekurangan tidur akibat insomnia memberikan kontribusi pada timbulnya suatu penyakit termasuk penyakit jantung. Nah, yang ketiga, dampak mengantuk atau ketiduran di siang hari dapat mengancam keselamatan kerja termasuk mengemudi kendaraan. Nah, yang keempat, tidur malam yang buruk dapat menurunkan kemampuan dalam memenuhi tugas harian serta kurang nikmatnya aktivitas hidup. Dan selanjutnya itu mimpi. Apa sih mimpi? Mimpi adalah pengalaman bawah sadar yang melibatkan penglihatan, pendengaran, pikiran, perasaan, atau indera lainnya dalam tidur. Terutama saat tidur yang disertai gerakan mata yang cepat atau rapid eye movement. Kejadian dalam mimpi biasanya mustahil terjadi dalam dunia nyata dan di luar kuasa mimpi. Pengecualiannya adalah mimpi yang disebut lucid dreaming. Dan beberapa orang menyebut mimpi sebagai bunga tidur. Mimpi dianggap sebagai pemanis dikala seorang terlelap. Dianggap tidak mempunyai arti, namun pada beberapa orang mimpi juga dianggap sebagai pertanda, apalagi jika yang mengalami mimpi itu adalah wali, orang soleh, atau orang yang dianggap menjadi kedekatan dengan pencipta. Nah, mimpi yang ditanda tersebut menjadi rebutan dan penafsiran dan pengakuan. Nah, mimpi itu sendiri memiliki teori. Teorinya itu ada 3. Yang pertama ada teori psikoanalisis, yang kedua teori kognitif, dan yang terakhir ada teori aktivis sintesis. Menurut teori psikoanalisis, mimpi memungkinkan bertujuan untuk memenuhi keinginan dan hasrat yang terlarang atau tidak realistis yang dipaksakan masuk ke dalam bagian ketidaksadaran di dalam bagian ketidaksadaran. Kelemahan interpretasi seringkali terlalu jauh ya. Tidak ada cara yang dapat diandalkan untuk menginterpretasikan makna terpendam. Yang kedua itu ada teori kognitif.
Teori ini menyatakan bahwa mimpi merupakan modifikasi dari aktivitas kognitif yang terjadi selama kita terjaga. Perbedaannya adalah saat kita tidur, kita terputus dari input sensorik dari dunia luar dan pergerakan tubuh, sehingga pikiran kita cenderung lebih terpancar dan lebih fokus. Teori yang ketiga itu teori aktivis sintetis. Teori ini menyatakan bahwa mimpi terjadi ketika korteks mencoba membuat interpretasi atau makna yang berarti dari pelepasan saraf spontan yang diawali respons sintesis yang dihasilkan dari sinyal ini dengan ingatan maupun pengetahuan yang telah kita miliki tampil dalam bentuk mimpi. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang hipnosis. Hipnosis merupakan suatu metode yang dilakukan untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi, sehingga pikiran lebih mudah menerima sugesti positif. Sugesti positif inilah yang membantu mengubah hal negatif yang bersumber dari otak melalui rasa nyeri, emosi negatif, stres, hingga adiksi alias kecanduan. Nah, saat menjalani hipnosis ini, Anda akan merasa tenang dan rileks, sehingga adiksi alias kecanduan dilakukan oleh terapis seperti psikolog atau psikiater. Nah, jenis hipnosis ini ada 3 ya. Yang pertama ada guided hypnosis, yang kedua ada hipnoterapi, dan yang ketiga ada self-hypnosis. Untuk yang selanjutnya, saya akan membahas tentang psikoaktif. Zat psikoaktif adalah segala bentuk zat kimia yang memiliki efek spesifik terhadap susunan syaraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Sebagaimana diketahui bahwa syaraf pusat merupakan pusat kendali utama tubuh, sehingga segala bentuk kerusakan yang terjadi dapat membawa dampak buruk terhadap tubuh secara keseluruhan. Ketergantungan atau kecanduan atau adiksi merupakan dampak dari penggunaan zat psikoaktif secara teratur dan merupakan gangguan otak yang sifatnya kronis dan kambuhan. Nah, psikoaktif ini sendiri memiliki macam-macam. Yang pertama ada anxiety drugs, yaitu obat yang dapat menurunkan kecemasan yang termasuk pada golongan yang dinamakan benzodiazepin, atau obat-obatan ini sering dikenal dengan tranquilizer atau pemenang. Tranquilizer ini terdiri dari tranquilizer minor dan tranquilizer mayor. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.